Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks berita. Oke sahabat pintar semua, berita dapat kita temukan di berbagai media. Bisa berupa koran, televisi, ataupun internet. Nah, mari kita lihat, apa sih berita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, berita bisa disampaikan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk lisan, biasanya berita itu dapat kita dengar di televisi, radio, dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk tulisan, berita dapat kita baca di berbagai media cetak. Oke sahabat super semua, ini adalah unsur-unsur teks berita. Dalam sebuah berita yang disajikan, terdapat unsur-unsur yang membangun berita tersebut. Nah, apa saja unsur-unsur teks berita? Kita lihat yang pertama. Sebuah berita harus mengandung unsur apa. Artinya, peristiwa apa yang disajikan di dalam berita tersebut. Yang kedua, sebuah berita juga menyajikan siapa yang terlibat di dalam berita yang dituliskan tersebut. Dan yang ketiga, berita yang baik juga mengungkapkan di mana peristiwa tersebut terjadi. Oke, baik, selanjutnya berita juga mengungkapkan kapan peristiwa tersebut terjadi. Lalu, mengapa dan bagaimana peristiwa yang disajikan dalam berita tersebut terjadi. Baik, di sini saya menampilkan satu contoh teks berita. Silakan diamati dan dibaca dengan saksama. Sambil dibaca, silakan temukan unsur-unsur teks berita yang telah saya kemukakan di atas. Silakan sahabat super cari apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa peristiwa di dalam berita tersebut terjadi. Jika sudah selesai membaca dan menemukan unsur-unsur teks berita, mari sekarang sahabat super kita lihat tujuan mempelajari teks berita. Sebuah teks berita bertujuan untuk menyampaikan pesan secara komunikatif yang berarti untuk memberikan berita pada si pembaca, penonton, dan si pendengar mengenai suatu kejadian yang pantas, penting, dan layak untuk diberitakan kepada khalayak umum. Baik, sekian pembahasan kita untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selalu saya ingatkan untuk terus belajar dan berkarya.